Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novanta Ramses Negara, mahasiswa pasca sarjana program studi Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, kali ini sama dengan video-video sebelumnya, saya akan berbagi langkah-langkah atau tutorial untuk melakukan uji statistik pada program SPSS. Nah, uji statistik yang saya lakukan hari ini atau saya bagi pada hari ini yaitu uji BD 3 kelompok non parametrik Kruskal-Wallis. Nah, yang dipakai untuk uji beda 3 kelompok non parametrik Kruskal-Wallis ini sama dengan video-video sebelumnya. Artinya datanya sama, itu data literasi digital mahasiswa. Nah, sebenarnya untuk melakukan uji ini uji Kruskal-Wallis, uji non parametrik Kruskal-Wallis ini kita mesti melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, uji normalitas itu sudah kita lakukan pada video sebelumnya dan hasilnya memang outputnya atau hasilnya itu bahwa menyatakan data itu terdistribusi secara normal. Artinya jika terdistribusi secara normal, maka yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan uji dengan menggunakan uji ANOVA. Nah, hanya saja karena kita ingin melakukan berbagi tips tutorial langkah-langkah terkait uji Kruskal-Wallis, maka kita asumsikan saja data ini dalam melakukan berdasarkan uji normalitas itu datanya tidak terdistribusi secara normal. Jadi hanya untuk memenuhi bagaimana cara atau silakan ketika melakukan uji Kruskal-Wallis. Pertama yang kita lakukan yaitu kita klik analyze, lalu kita pilih non parametrik. Karena parametrik kita pilih legacy, kita pilih K independent sample. K itu artinya adalah Kruskal-Wallis. Nah, karena ini uji 3 kelompok, maka sama kita juga pakai 3 kelompok. Yang pertama tadi kelompok status sosial ekonomi mahasiswa. Nah, kita pindahkan dulu kriteria total di kolom tes variabel list, kemudian status sosial ekonomi mahasiswa dan grouping variabel. Nah, kemudian kita klik define ranks, kita pilih minimumnya 1 karena itu yang paling rendah tadi ya, maksudnya ya paling rendah. Dan kita pilih 3. Nah, ini kan mampu kategori status sosial ekonomi mampu, yang ini tadi prasejahtera. Minimum, klik OK, kita klik option lagi, kita klik deskriptifnya, oke, kita continue, kemudian kita klik medianya. Sudah dicentang ya, kita klik OK. Nah, ini hasil output dari uji BD 3 kelompok non parametrik Kruskal-Wallis. Nah, kita akan lihat di sini pertama tadi dari jumlah subjeknya itu ada 127. Untuk masing-masing kategori pada kriteria status sosial ekonomi itu kategori mampu itu sebanyak 18 subjek, kemudian kategori sedang itu ada 45 subjek, kemudian kategori prasejahtera itu ada 64 subjek. Nah, kita bisa lihat dari nilai rata-rata min rankingnya itu pada kategori mampu itu 75,22, kemudian pada kategori sedang itu 75,39, sedangkan kemudian pada kategori prasejahtera itu 52,84. Nah, jika mengacu pada data ini, maka rata-rata paling tinggi itu adalah rata-rata atau min ranking itu pada kriteria sedang. Itu pendapatan orang tua di atas UMR, tapi di bawah 5 juta. Nah, angkanya itu 75,39, lebih tinggi dibandingkan kategori mampu yang hanya rata-ratanya 75,22, kemudian prasejahtera itu 52,84. Lalu kita beralih ke tes statistik bawahnya, kita akan melihat nilai signifikansinya yaitu 0,03. Berdasarkan ketentuan sebelumnya, jika 0,03 maka bisa dikatakan tidak ada
perbedaan yang signifikan pada 3 kategori ini, mampu, sedang, kemudian prasejahtera. Karena angka 0,03 ini lebih kecil daripada angka 0,005. Oke. Nah, medianya itu angka 11 untuk kategori mampu, kemudian sedang itu 25, sejahtera prasejahtera 18. Termasuk nilai signifikansinya itu 0,004, yang artinya itu juga lebih kecil atau kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan pada data tiga kelompok ini. Baiklah, itu video yang bisa saya bagi di kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.